Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harmoni untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA materi tata surya dengan subtopik yang kita bahas adalah planet dalam. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan Depi pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, doa sudah kita laksanakan anak-anak ya. Nah, sekarang sebagai pemanasan sedikit, pimpin Depi, salam PPK-nya. Salam PPK. Salam berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya. Nah, itu beberapa persiapan kita untuk melaksanakan pembelajaran kali ini. Kemudian kita akan lanjut dengan mengingat pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah diajarkan tentang bagaimana orbit planet itu ya. Kemudian tentang matahari sebagai pusat tata surya. Planet itu ya terbagi menjadi beberapa bagian ya. Salah satunya adalah planet dalam yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan kita ya melalui pengamatan, diskusi, dan penelusuran informasi, ya peserta dapat menganalisis karakteristik planet dalam, penyusun sistem tata surya dengan benar ya. Melalui pengamatan, diskusi, dan penelusuran informasi, peserta dapat mengkaitkan karakteristik planet dalam dengan keberlangsungan kehidupan manusia dengan benar. Kemudian terakhir nanti kalian diharapkan akan membuat laporan kegiatan ya dari LKPD yang dibuat untuk sebagai sebuah laporan penilaian keterampilannya. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak ya. Nah, masalahnya seperti ini anak ya. Ada yang bisa membaca itu? Bisa, Pak. Ya, coba dibaca. Pagi itu Gede bangun pagi jam 5.30. Gede merasa saat itu udaranya sangat sejuk. Jika dibandingkan dengan udara yang dihirupkan saat siang hari, Gede melihat bintang ya. Bintang fajar. Bintang fajar planet Venus. Itu Venus. Kemudian sambil browsing internet, dia melihat diberitakan dengan judul cari tempat tinggal baru, Elon Musk kirim misi ke Mars. Ada pertanyaan di hati Gede. Berapa ya? Pengganti bumi ke Mars. Ya, seperti itu ya. Nah, dari orientasi masalah ini, ya, anak-anak diharapkan nanti mengidentifikasi permasalahan dari teks naratif itu ya. Kemudian membuat rumusan masalah di dalam LKPD-nya, kemudian memecahkan masalah itu dengan melakukan penyelidikan. Nah, sekarang langkah selanjutnya, Bapak kan sudah membagi ya kalian menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok A, B, dan C. Nah, di dalam kelompok itu, anak-anak nanti kan sudah bekerja sama, mengerjakan LKPD-nya, ada beberapa pertanyaan LKPD itu, kemudian ada langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan jawabannya, apakah nanti lewat nonton video, kemudian mengamati video ya, mencari, membaca sumber. Nah, itu dibagi tugasnya ya. Yang satu misalnya nonton videonya ini ya tentang
kemudian yang lainnya membaca buku atau mencari sumber di internetnya. Yang sudah Pak share itu kan ada di LKPD-nya ada link YouTube, ya. Ada juga di WA grupnya kemarin Pak sudah share itu mengenai link artikel pembelajaran yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan kalian jawab ini. Kita nanti diskusinya langsung ke diskusikan di kelompok A, kemudian di kelompok B, diskusikan di kelompok B, kemudian di kelompok C, berdiskusi di kelompok C. Itu langkah-langkah dilaksanakan. Kalau ada yang pertanyaan, bisa didiskusikan di sini. Ya, nah, itu langkah-langkahnya. Selanjutnya, setelah nanti diskusi, nanti kalian akan melaksanakan presentasi. Nah, presentasi ini nanti perwakilan masing-masing kelompok ini untuk melakukan presentasi. Oke, lanjut sekarang. Silakan berdiskusi di dalam kelompok, mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan ya. Mungkin Pak bisa sedasikan kembali LKPD-nya, tampilkan. Nah sekarang, nah ini LKPD ya. LKPD-nya. LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, ini misalnya ya. Videonya salah satu video yang bisa ditampilkan. Seperti ini. Tentang materinya ya. Itu pengawalan. Nah, kurang lebih itu salah satu media saja, anak-anak Pak sebagai ambilnya. Kalian bisa kreatif untuk mencari sumber lain. Sebenarnya Pak sudah share juga di kelas ini. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok siap-siap untuk mempresentasikan jawaban LKPD-nya ya. Silakan mulai dari kelompok A dulu. Rumusan masalah. Mengapa planet Mars disebut planet yang mirip dengan bumi? Menganalisis data. Planet dalam di tata surya terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Berikut karakteristik dari planet-planet dalam. 1. Merkurius. Planet Merkurius mempunyai jarak dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Waktu rotasinya 59 hari dan revolusinya 88 hari. Suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius dan bagian yang membelakangi matahari 180 derajat Celcius. 2. Venus. Planet Venus mempunyai jarak 108 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya 243 hari dan revolusinya 222 hari. Suhu rata-rata planet ini adalah 462 derajat Celcius. Diameter Venus sekitar 12.104 km. Memiliki kandungan karbon dioksida 96%, nitrogen 3,5%. Venus disebut juga sebagai bintang fajar atau bintang senja. Yang ketiga, Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Bumi memiliki kandungan oksigen sebanyak 21%, karbon dioksida 0,93%, nitrogen 78%. Memiliki satu satelit yaitu bulan. Keempat, Mars. Planet Mars memiliki jarak 218,94 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 25 jam dan waktu revolusinya adalah 687 hari. Rata-rata suhu Mars adalah 13,85 derajat Celcius. Mars memiliki julukan planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Mars memiliki kandungan CO2 95 derajat
memiliki satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Penyelesaian masalah. Mars adalah planet yang bisa dibilang mirip dengan Bumi, yaitu sama-sama memiliki 4 musim, yaitu hitungan 1 hari di Bumi mirip dengan di Mars. Mars juga memiliki air, ya, jadi ada kemungkinan manusia hidup di Mars. Bagaimana dengan Venus? Venus memiliki tekanan atmosfer yang sangat tinggi, sekitar 89 kali lebih besar daripada tekanan di Bumi. Tekanan yang sangat besar ini bisa membuat tubuh manusia hancur. Suhu di Venus sangat panas bagi manusia, sehingga Venus tidak dapat dihuni walau ada banyak karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Merkurius adalah planet yang hampir sama dengan Venus, karena suhunya sama-sama panas. Suhu pada siang hari bisa mencapai 426 derajat Celcius, dan pada malam hari akan turun sampai -180 derajat Celcius. Manusia tidak akan kuat dengan suhu yang ada di Merkurius, dan oksigen di Merkurius sedikit lebih rendah dari Bumi. Merupakan planet yang ditempati oleh manusia karena cuaca, suhu, dan tekanan yang normal bagi manusia. Suhu maksimal Bumi bisa mencapai kurang lebih 54 derajat Celcius. Bumi juga sering disebut planet biru karena banyaknya perairan di permukaan Bumi. Baik, terima kasih ya, Nana ya. Ada tanggapan yang lain dari kelompok lain? Jadi tidak ada tanggapan ya. Jadi seperti itu sudah disampaikan oleh temannya. Nah, sekarang pembelajaran sebagai bagian dari penutup, anak-anak diharapkan perwakilannya lagi untuk menyampaikan rangkuman. Ya, silakan. Siapa yang akan membuat rangkuman, menyampaikan rangkuman? Planet dalam adalah planet terestrial adalah planet yang dekat dengan matahari. Ciri-ciri planet dalam adalah berukuran kecil, berat, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, dan juga berbatu. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Tidak ada kehidupan di Merkurius karena begitu panas. Begitu juga dengan Venus. Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang memiliki kehidupan. Karena di Bumi terdapat oksigen dan air yang membantu makhluk hidup untuk hidup. Mungkin manusia bisa tinggal di Mars karena baru-baru ini ditemukan bahwa Mars memiliki air di permukaannya. Ya, terima kasih Rismayani ya sudah membuat rangkuman. Jadi seperti itu sudah pembelajaran kita kali ini ya. Untuk sebagai bahan refleksi, nah, nanti kalian akan membuat refleksi untuk evaluasinya nanti juga Bapak akan mengirimkan Google Form. Nanti setelah ini dikirimkan Google Form-nya mengenai penilaian pembelajaran yang harus kalian lakukan ya. Pada pembelajaran berikutnya, anak-anak itu akan belajar mengenai gerak rotasi dan gerak revolusi bumi. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Nah ya, pembelajaran kita bisa akhiri ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, matur nuwun semua. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.